Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran berdarah. Ci! Ci! Saat tangisan Yundu terdengar, murid-murid mistik Cloud Sector, yang benar-benar mengepung klan primer sampai tidak ada yang bisa melewatinya, segera membawa aura pedang yang tajam dan menyerbu ke arah rumah besar seperti harimau yang baru saja turun dari gunungnya. Teriakan niat membunuh yang langsung meletus menyebabkan wajah banyak pengamat di sekitarnya menjadi pucat. Membunuh! Teriakan yang jelas dan dingin juga bergema saat murid mistik Cloud Sector yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni klan primer seperti air banjir. Segera, orang bisa mendengar suara busur digantung di seluruh mansion. Sesaat kemudian, panah yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, mengubahnya menjadi panah hujan yang menyerbu semburan berwarna putih. Panah hujan diam-diam memblokir beberapa momentum serangan dari mistik Cloud Sector. Namun, segera setelah itu, kelompok Duki cerah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan efek panah sangat berkurang. Menggunakan momentum ini, semburan berwarna putih itu bergerak lebih dekat ke mansion. Beberapa orang yang lebih cepat sudah berada di dekat mansion itu sendiri. Pop! Pop! Namun, sekali lagi ada suara busur yang luar biasa rendah dan dalam yang ditarik tepat ketika serangan mistik Cloud Sector telah masuk dalam jarak 100 meter dari mansion. Setelah itu, banyak panah, berwarna merah darah, tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif dari mansion. Panah hujan berwarna merah darah ini jelas memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan panah hujan biasa sebelumnya. Ini bisa dibedakan dari suara yang dipancarkan saat tubuh panah terbang melintasi langit. Selain itu, ketika panah hujan ini menghantam murid mistik Cloud Sector, Duki yang tertinggal di permukaan tubuh mereka jelas tidak menimbulkan banyak halangan pada panah. Sebaliknya, karena kekuatan yang terlalu besar, sisa kekuatan panah setelah menembus tubuh seseorang bahkan akan menembus tubuh orang di belakangnya. Kekuatan serangan panah menakutkan semacam ini menyebabkan orang-orang yang menonton dari jauh merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Anak panah berwarna darah melesat dengan liar dan meninggalkan jejak samar di langit. Setiap kali panah ditembakkan, itu akan menyebabkan cukup banyak murid mistik Cloud Sector jatuh lemah ke tanah. Dari kelihatannya, klan primer, menjadi yang teratas dari 3 klan besar di Kekaisaran Jia Ma, bukanlah kesemek lembut yang bisa dicubit orang lain sesuka mereka. Bahkan dengan kekuatan mistik Cloud Sector, tidak mungkin bagi mereka untuk menghilangkan klan primer tanpa mengorbankan darah. Beberapa orang di langit tidak terganggu oleh pertarungan ganas yang sudah dimulai di bawah. Yundu dan Yunsha berhenti di udara sejenak sebelum mereka berdua menggerakkan tubuh mereka pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka bergegas menuju Hai Bodong. Melihat keduanya benar-benar menyerbu ke arah Hai Bodong, primer Tengshan segera berteriak dengan dingin, "Dua bajingan tua, apakah kamu sudah melupakan aku?" "Hehe, Tengshan, bagaimana kami berani melupakanmu?" Penatua Yundu dan Yunsha tidak perlu terlibat saat berurusan dengan Anda. Biarkan mereka dengan tenang menghabisi Hai Bodong. Suara primer Tengshan baru saja terdengar ketika 2 sosok tiba-tiba terbang keluar dari unit mistik Cloud Sector besar di bawah. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap dan digantung di suatu tempat tidak jauh dari primer Tengshan. Yunfu? Yunsu? Sungguh tak terduga bahkan kalian berdua telah datang. Hati primer Tengshan segera tenggelam saat melihat kemunculan tiba-tiba kedua orang ini. Kedua orang ini juga sesepuh dari mistik Cloud Sector. Meskipun mereka tidak sekuat Yundu dan Yunsha, mereka masih ahli dari kelas Dowang. Dari kelihatannya, mistik Cloud Sector benar-benar memasukkan modal untuk berurusan dengan klan primer. Kesabaran pemimpin sekte dengan klan primermu telah mencapai batasnya. Karenanya, jangan salahkan kami. Kami hanya bertindak atas perintah.
kedua orang ini sepertinya kenal dengan primer Tengshan. Oleh karena itu, ada ketidakberdayaan dalam suara samar mereka. Wajah primer Tengshan gelap dan suram. Matanya melihat ke arah di mana Hai Bodong berada. Yundu dan Yunsha sudah mendekati yang terakhir sementara Yunfu dan Yunsu memblokirnya. 3 aura kuat dari tubuh mereka menyebabkan Do Qi di tubuhnya tidak dapat bersirkulasi dengan lancar meskipun jaraknya cukup jauh. Seorang elit Du Huang memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Do Huang biasa. Anda harus berhati-hati, saya akan menangani 2 orang ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Sementara primer Tengshan mengkhawatirkan Hai Bodong, suara dalam yang terakhir telah dikirimkan kepadanya. Primer Tengshan hanya bisa meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya saat mendengar ini. Tatapannya beralih ke lawan di depannya. Dengan membalikkan tangannya, Do Qi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Hai Bodong, tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus diremehkan. Maaf menyinggung perasaanmu. Yunfu dan Yun-11 tidak berani meremehkan lawan mereka karena mereka merasakan riak energi yang sudah meletus dari sisi primer Tengshan. Mereka berteriak ke arah primer Tengshan sebelum segera mengepakkan sayap mereka. Berubah menjadi bayangan hitam, mereka bergegas menuju yang terakhir. Primer Tengshan memandangi 2 sosok manusia yang bergegas dengan mata suram. Kebanggaan yang tidak muncul selama bertahun-tahun juga melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa ke langit. Baiklah. Hari ini, bahkan jika klan primer kita tidak bisa lepas dari bencana ini, aku juga akan sangat melukai Mystic Cloud Sect Anda. Setelah tawa terdengar, sepasang sayap Do Qi di punggung primer Tengshan dikepakkan dan dia menyerbu ke arah Yunfu dan Yunsu di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa takut. Sesaat kemudian, ledakan energi seperti guntur bergema di langit di atas kota suci Jia Ma. Seluruh ibu kota pada saat ini mengarahkan semua pandangan mereka ke pertempuran besar antara yang kuat ini. Pertarungan ini akan menentukan kelangsungan hidup klan primer. Sementara klan primer dan Mystic Cloud Sect telah memulai perjuangan hidup dan mati ini, ada beberapa tempat di dalam ibu kota yang benar-benar sunyi. Ada beberapa sosok manusia yang diam-diam berdiri di atas menara tinggi yang terletak di dalam kota kekaisaran, yang memungkinkan seseorang untuk melihat ke seluruh kota. Tatapan mereka mempelajari pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di depan adalah seorang lelaki tua berjubah linen. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kerutan. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu yang biasanya seperti sumur tua tak beriak, saat ini dipenuhi dengan pergumulan dan ketidakpastian yang tiada akhir. Kakek yang hebat, apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Seorang wanita jangkung muda dengan gaun ungu, yang berdiri di belakang lelaki tua berjubah linen dengan ekspresi agak tegas di wajahnya yang cantik, akhirnya berbicara setelah tidak bisa menahan lebih lama lagi sambil menyaksikan pertempuran besar di kejauhan. Melihat mahkota ungu emas Phoenix di kepalanya, yang mewakili statusnya, sepertinya statusnya cukup tinggi. Yao Ye, kamu juga harus tahu seberapa kuat Mystic Cloud Sect saat ini. Jika kita akan membuat marah si tua Yunshan. Orang tua berjubah linen itu menghela nafas saat dia menjawab. Yao Ye, wanita jangkung dan anggun yang mengenakan mahkota Phoenix ungu emas di kepalanya, secara mengejutkan adalah putri tertua dari keluarga kekaisaran yang telah ditemui Xiao Yan beberapa kali saat itu. Tapi kakek buyut, kamu juga harus tahu ambisi liar macam apa yang terkandung dalam tindakan Mystic Cloud Sect beberapa tahun ini. Kami mungkin masih bisa bersaing dengan mereka jika kami harus bergandengan tangan dengan asosiasi alkemis dan 3 klan besar. Namun, jika kita duduk dan melihat mereka disingkirkan oleh Mystic Cloud Sect satu persatu, kemungkinan keluarga kekaisaran kita pada akhirnya akan berakhir dengan nasib yang sama. Pada saat ini, kaisar wanita ini, yang secara bertahap mulai mengatur seluruh kekaisaran, merajut alisnya dan berbicara dengan agak cemas. Jia Lao terdiam menghadapi kata-kata tajam Yao Ye.
bahwa Yunshan pada akhirnya adalah batu berat yang menekan hatinya. Dia jelas tahu bahwa kemungkinan besar tidak terlalu sulit bagi raungan tua itu untuk membunuhnya mengingat kekuatan mantan. Begitu dia meninggal, keluarga kekaisaran akan kehilangan perlindungannya. Pada saat itu, kemungkinan besar bahaya yang mereka hadapi akan lebih besar. Oleh karena itu, masih sangat sulit baginya untuk memutuskan bahkan dalam menghadapi momen krusial seperti itu. Mari kita tunggu dan lihat. Jia Lao masih menghela nafas setelah lama terdiam. Dia melambaikan tangannya dan melihat kembang api energi yang meletus di langit tidak jauh dengan ekspresi gelap. Beberapa ketidakberdayaan dan kekecewaan melintas di mata cerah Yao Ye saat dia melihat bahwa Jia Yao masih bertindak begitu bimbang pada saat seperti itu. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah di mana klan primer berada. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar puncak dari 3 klan besar dapat menciptakan keajaiban dan selamat dari serangan mistik Cloud Sect ini. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis melihat ke tempat di mana energi meledak dengan mata yang berkedip-kedip di atap sebuah bangunan di Asosiasi Alkemis. Dia sesekali mengencangkan dan mengendurkan tinjunya. Jelas, hatinya sedang tidak tenang. Ketua FAMA. Pria tua lain di belakang pria tua ini, yang juga mengenakan jubah alkemis, mau tidak mau membuka mulut untuk berbicara. FAMA, yang juga memiliki hubungan dengan Xiao Yan saat itu, masih mengelola Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jia MA 3 tahun kemudian. Mari kita tunggu dulu. FAMA menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan suara parau. Orang tua di belakang hanya bisa mendesah pelan saat mendengar perkataan FAMA. Anggota inti di klan Nalan juga berdiri di gedung tinggi melihat pertarungan yang telah meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di tempat pemimpin dengan ekspresi tidak pasti secara alami adalah orang terkuat dalam klan Nalan, Nalan Jie. Ayah, masalah ini? Nalan Su mengungkapkan ekspresi serius saat dia dengan lembut berbicara di belakang Nalan Jie. Tunggu. Nalan Jie mengencangkan wajah lamanya. Beberapa saat kemudian sebelum dia mengucapkan kata ini, dia juga tidak berani menyinggung makhluk besar yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Meskipun Nalan Yanran juga anggota dari Mystic Cloud Sect, Yun Yun tidak hanya ditempatkan di bawah tahanan rumah tetapi Nalan Yanran juga memasuki apa yang disebut gerbang kehidupan dan kematian. Tidak ada kabar tentang dia selama 3 tahun. Bahkan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Mudah-mudahan, Mystic Cloud Sect akan melepaskan klan Nalan kita karena Yanran. Nalan Su tertawa getir saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Namun, pada saat itu, martabat klan Nalan akan hilang sepenuhnya. Keraguan dan pergulatan serupa juga terjadi di klan MU, yang merupakan salah satu dari 3 klan besar. Namun, kesimpulan akhirnya adalah tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju dan mengatakan sesuatu pada saat seperti itu. Ini karena mereka tahu bahwa di Gunung Awan Berkabut yang terletak di dekat ibu kota, masih ada seorang elit Dozong yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan klan manapun, Yunshan. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada keajaiban. Jika klan primer mampu menahan ini, beberapa golongan lain akan memiliki keberanian untuk mendiskusikan kolaborasi dengan mereka dengan mengandalkan momentum kemenangan ini. Sementara klan primer dan pertempuran Mystic Cloud Sect memasuki keadaan panas putih, lebih dari 10 binatang ajaib terbang besar dengan cepat bergegas melalui langit lebih dari 100 km dari kota suci Jia MA. Sebuah kekuatan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran MA Jia akan segera tiba. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.